Baik ibu-ibu, setelah tadi kita membahas tentang cara meningkatkan perilaku baik untuk anak-anak, sekarang di sesi ini kita akan sama-sama menyimpulkan apa saja hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama Bu, tentang cara meningkatkan perilaku baik untuk anak, yaitu memuji sifat dan perilaku baik anak. Jadi untuk sebagai orang tua, kita boleh loh memuji anak kita sendiri, asal memujinya tidak berlebihan. Lalu yang kedua, kita bisa memberi penghargaan terhadap anak-anak baik setelah mereka melakukan perbuatan baik. Ibu-ibu bisa lihat monitor saya ya. Nah, selanjutnya tadi yang kita bahas adalah dampak negatif kekerasan terhadap anak. Tadi kita udah belajar berapa dampaknya, Bu? Ada 2, iya betul. Terima kasih Ibu yang sudah menjawab. Dampaknya apa aja, Bu? Ada dampak fisik dan ada dampak non fisik. Dampak fisik itu dampak yang bisa kelihatan ya Bu ya sama kita. Dampak yang non fisik yang kita nggak bisa lihat. Dampak fisik Bu biasanya ada lebam, luka, atau mungkin goresan ya yang kita timbulkan ketika kita memukul atau mencubit. Nah, dampak non fisik ini Bu antara lain pertama anak menjadi pemarah. Nah, lalu yang kedua jadi timbul agresif. Ketiga, dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri ini beda dengan pemalu ya Bu. Kalau misalnya pemalu biasanya sifat bawaan, tapi kalau tidak percaya diri biasanya ada faktor di luar itu yang mungkin tekanan atau apa yang membuat anak menjadi tidak percaya diri. Lalu selanjutnya anak menjadi sulit konsentrasi dalam belajar. Kalau misalnya ibu-ibu nih anak-anaknya tidak konsentrasi atau sulit konsentrasi dalam belajar, coba dikoreksi lagi apakah kita secara tidak sadar melakukan kekerasan terhadap anak-anak kita. Lalu selanjutnya ibu-ibu bisa lihat ke sini. Nah Bu, ternyata akibat kekerasan tadi, kekerasan yang tidak sengaja atau sengaja dan tidak sengaja kita lakukan, itu berdampak kepada anak-anak. Anak-anak akan menganggap bahwa menyakiti orang lain itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya ada anak kecil memukul temannya gitu ya, atau berkelahi gitu ya, bisa jadi itu dampak dari kekerasan yang dia alami di rumah. Selanjutnya, nah ini yang melegakan, ternyata kita bisa loh Bu mengurangi perilaku buruk pada anak. Saya tunjukkan ya Bu ya. Nah, ya, untuk mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Yang pertama, ibu-ibu bisa membuat lingkungan yang aman untuk anak. Udah belum Bu? Misalnya nih, ada yang rumahnya dekat jalan? Ada ya Bu ya. Kalau misalnya rumahnya dekat jalan, berarti kan gimana caranya biar anak-anak kita terlindungi dari kendaraan yang lalu lalang. Betul Ibu. Terus yang kedua, membatasi anak menonton televisi. Iya, sudah tahu kan Bu ya, mana acara yang bisa ditonton oleh anak-anak dan mana yang tidak boleh. Seperti apa Bu? Iya betul, sinetron itu belum tentu semuanya boleh buat anak-anak loh Bu. Kebanyakan malah mereka untuk dewasa. Bahkan film kartun pun ada beberapa yang memang bukan tontonan anak-anak. Ya, jadi ibu harus atau orang tua di rumah, khususnya ibu, harus bisa membatasi anak-anak dalam menonton televisi. Selanjutnya nih Bu, kalau anaknya usia di bawah 2 tahun, kita bisa mengalihkan perhatian anak. Biasanya sih dengan hal-hal yang menyenangkan si anak. Misalnya anak 2 tahun kan agak gampang ya Bu ya untuk dialihkan. Kalau dia suka mobil, ya kita lihat ke jalan gitu ya, ada mobil lalu lalang. Lalu kalau misalnya dia suka binatang, kita bisa ngelihat ayam, bebek, dan segala macam. Lalu yang ketiga, menjelaskan akibat dari perilaku buruk itu. Selanjutnya, nah ini untuk anak yang lebih besar. Untuk anak usia 2-8 tahun. Yang pertama, ibu-ibu bisa menjelaskan bagaimana akibat dari perilaku buruk itu ke anak-anak. Pernah ya? Pernah kan anak-anak berperilaku buruk? Terus ibu sudah pernah mencoba menjelaskan? Iya betul, kadang nasihat ya Bu ya bentuknya ya. Betul sekali. Nah setelah itu Bu, ibu bisa loh kita buat aturan sama anak-anak kita ya, membuat aturan bersama dengan anak-anak.
Selanjutnya kalau misalnya masih tantrum, masih rewel, biasanya kita bisa memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, baik kita maupun anak-anak kita. Selanjutnya, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan atau hanya untuk menarik perhatian saja. Kadang anak-anak ada ya Bu ya, teriak-teriak atau dia loncat-loncat atau apa. Selama tindakan itu tidak berbahaya, membahayakan dirinya atau orang lain, ibu bisa mengacukan. Jadi biarin aja dulu lah gitu ya, nanti juga capek sendiri gitu kan ya Bu ya. Iya. Selanjutnya nih Bu, kalau misalnya anak-anak usia 2 tahun penanganannya beda, anak-anak usia di atas itu 2-8 tahun penanganannya beda. Yang agak sulit adalah memasuki usia remaja, karena remaja ini lebih kompleks lagi nanti masalahnya. Ada di sini ibu-ibu yang sudah anaknya sudah dewasa, SMP, SMA mungkin banyak? Banyak ternyata. Iya ibu, jadi kalau misalnya untuk anak yang memasuki usia remaja ini memang penanganannya agak sedikit berbeda. Yang pertama, selain kita harus terus-menerus menjelaskan bahwa akibat dari perilaku buruk itu juga bisa berdampak buruk pada anak kita, ya. Lalu ibu juga bisa meminta pendapat nih Bu, karena kalau sudah anak dewasa dia sudah bisa dimintai pendapat. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Jadi peraturannya disepakati bersama ya Bu ya, bukan ibu yang bikin peraturan terus anak-anak yang harus ngejalanin. Kadang itu yang kita buat ya Bu ya, pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Sementara si anak kadang gini Bu, di luar atau di pergaulan mereka, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut mereka baik. Bahkan mungkin mereka mikirnya ibu terlalu cerewet, ibu terlalu mengekang dan sebagainya. Dan sebaliknya, apa yang menurut mereka baik, kita sebagai orang tua kadang was-was ya Bu ya, apalagi pergaulan anak-anak sekarang. Nah, untuk itu coba deh kita ambil jalan tengahnya untuk bisa disepakati peraturan-peraturan yang seperti apa sih, atau saya harus kayak gimana sih Bu, misalnya nggak boleh pulang malam harus di bawah jam 8 gitu ya. Nah itu kan bisa kita sepakati bersama. Lalu selanjutnya, kenapa Ibu? Oh iya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, soalnya tadi kita udah bahas sebelumnya, kita cuma mereview saja. Kita ulang lagi, kita kita menyimpulkan apa yang sudah tadi kita pelajari. Lalu yang terakhir, ini untuk anak-anak yang usia remaja adalah memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Jadi kata kuncinya adalah tanggung jawab. Jadi anak-anak kita ajari mereka untuk bagaimana mengambil keputusan atau mereka melakukan perbuatan, tapi mereka tahu akibatnya seperti apa dan mereka harus bisa bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Iya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya Bu ya. Ini ada poster tentang pengasuhan. Sebentar, posternya belum bisa kebuka. Nah ini, pintar mengasuh di rumah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sudah ada di bukunya juga sudah ada ya Bu ya. Jadi menjadi orang tua yang hebat itu bisa membuat atau melahirkan anak-anak yang hebat juga. Ya, semuanya sudah saya rangkum, sudah saya jelaskan sama ibu-ibu semua di sini. Gimana Bu? Bisa kita mulai kitanya belajar sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik lagi, berperilaku lebih baik lagi. Dan jangan lupa Bu, diajak juga bapaknya. Pak, tadi kata Mbak Nisa seperti ini, siapa tahu nanti bapaknya juga tergugah untuk bisa sekaligus menyamakan persepsi dulu nih Bu ya sama Bapak, terus nanti bisa melahirkan anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sesi ini sampai di sini, tapi saya minta ibu-ibu untuk nanti selanjutnya tetap membawa buku pintarnya, tetap pakai masker ya Bu ya, karena suasananya masih seperti ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.